Dalam kesempatan ini saya ambil dua cuplikan video, ya, bagian kata-kata yang terpenting saja. Yang pertama video atau pernyataannya dari Ibu Sri Mulyani di videonya. Menyampaikan hashtag nggak bayar pajak, ya berarti Anda nggak kepingin tinggal di Indonesia. Yang kedua, saya ambil cuplikan dari pernyataan DEM, ya, terkait dengan Cortex dan digitalisasi government. Ini videonya. Terima kasih teman-teman media. Pertama-tama saya ingin menyampaikan karena tadi awalnya dibilang bahwa target pajaknya belum terpenuhi ya kalau saya nggak salah pertanyaannya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa begini, kita juga harus lihat realitas yang ada ya, bahwa usaha untuk meningkatkan pajak ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita juga harus akui hal itu. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak dengan korteksnya itu adalah sesuatu hal yang kita perlu lakukan apresiasi. Mengapa saya katakan demikian? Karena begini, untuk mengurus pajak ini bukan pekerjaan mudah. Kalau kita mau naikkan tarifnya, Anda semua akan marah kan? Ya, ini sesuatu yang nyata. Tapi di sisi lain ada kendala yang dihadapi oleh DJP adalah mengenai kepatuhannya yang rendah. Jadi kalau dilihat bahwa dari potensi pajak yang ada, itu tadi Pak Ketua menyatakan misalnya dari mobil saja ya, tadi yang disampaikan, itu sebagian besar bahkan tidak melaporkan. Jadi isunya di sini adalah isu mengenai kepatuhan, isu mengenai compliance. Ya, upaya untuk menggunakan tarif mungkin akan berdampak tetapi tidak akan terlalu signifikan. Jadi yang perlu diadres itu adalah isu mengenai kepatuhan. Pertanyaannya adalah kalau kita ingin melakukan perbaikan di dalam kepatuhan, apa yang harus dilakukan? Itu pertanyaan berikutnya kan. Kenapa digitalisasi menjadi penting? Di era seperti ini, data is a new oil. Data itu adalah seperti minyak di tahun 70-an. Mereka yang punya data itu bisa melakukan profiling, bisa melakukan cross-check. Sebagai contoh misalnya, Cortex ini sudah ada di mana proses bisnis nanti akan jauh lebih efisien, tetapi di sisi lain kalau dia kemudian digabungkan, misalnya dengan GovTech, dengan Simbara yang nanti Pak Seto akan bicara, maka dia akan dilakukan cross-check. Kalau Anda laporkan pajaknya di Cortex tidak benar, sementara pembelian mobil Anda dilakukan tidak dilaporkan, maka dengan data digital itu kemudian akan bisa dilakukan cross-check. Sehingga akan memudahkan nanti untuk DJP untuk memonitor apakah angkanya betul atau tidak. Dari sini compliance kemudian akan bisa dilakukan. Dan bahkan nanti mungkin Pak Seto juga bisa cerita, kalau dia tidak memenuhi persyaratan itu nanti di GovTech-nya bisa ada automatic blocking. Sehingga mau tidak mau mereka harus patuh. Jadi ini yang kemudian menjelaskan mengapa digitalisasi itu menjadi solusi. Ya, saya kira kita juga realistis bahwa gampang untuk menyatakan bahwa ya targetnya tidak tercapai, tapi kita juga mesti menyadari mengenai kesulitan yang dihadapi oleh DJP. Karena itu kita ingin membantu sebetulnya dengan digitalisasi ini agar optimalisasi penerimaan pajak itu bisa ditingkatkan. Itu yang tadi disampaikan Pak Seto sebagai pilar pertama. Kalau ini tadi 4 pilarnya ini sudah bergabung, bisa saja nanti ke depan kalau Anda ada tunggakan pajak, ya mungkin nanti Anda tidak bisa keluar negeri gitu. Jadi saya beri contoh misalnya penyeludupan. Karena dengan semua data terintegrasi, kita pakai blockchain juga segala macam. Saya lihat, oh ini Luhut Panjaitan dengan datanya gini mengimport apa kontainernya gitu. Kalau data saya baik, mesin itu nanti punya akan rilis, jadi tidak perlu antri. Tapi kalau saya punya data yang tidak bagus, itu mesin akan memblok dan nanti kita periksa. Kalau salah, perusahaan saya bisa saja nanti akan kena blok. Jadi saya nggak bisa jalan. Oleh karena itu kita paksa orang itu supaya comply terhadap ketentuan. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Gitu. Tadi yang dibilangkan oleh Seto tadi. Itu dengan sistem. Lebih jauh lagi nanti, karena pilar ketiga itu ya, kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Ya. Kamu nggak bisa nanti kalau lebih jauh lagi, kamu memperbarui izinmu di apa, nggak bisa karena kau belum bayar ini. Jadi semua ngerti dan memang
Ini yang membuat Indonesia itu betul-betul transparan ke depan dengan besar. Apa kesimpulan dari dua video yang saya unduh tadi? Ya, pertama dari pernyataan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Pertanyaannya, apakah pantas layak seorang Menteri Keuangan menyatakan seperti itu, yaitu bahwa warga negara yang tidak mau membayar pajak lebih baik keluar dari Indonesia, tidak tinggal di Indonesia. Singkatnya, dia mengusir warga negara yang tidak bayar pajak. Bagaimana kalau itu dibandingkan dengan pegawai-pegawai Kementerian Keuangan yang nilep, yang mencuri, yang korup uang pajak ratusan triliun, dan sampai sekarang belum ada kabar beritanya bagaimana itu penyelesaiannya. Lebih pantas mana? Itu pegawai Kementerian Keuangan yang diusir oleh Ibu Sri Mulyani atau warga negara Indonesia yang tidak atau belum bayar pajak yang diusir. Ya. Nah, nanti teman-teman kalau mau komentar silakan memberikan komentar terhadap pernyataan Ibu Sri Mulyani itu. Video yang kedua, teman-teman perhatikan tekanannya di situ ternyata Cortex atau digitalisasi pajak itu dipakai oleh pemerintah untuk melakukan paksaan kepatuhan bagi wajib pajak. Jadi bagi wajib pajak yang nggak patuh, yang nanti dianggap belum atau tidak bayar pajak, paling tidak dia nggak bisa keluar negeri, dia akan dipersulit di dalam memperpanjang izin usaha, ya, atau operasi perusahaannya, ya, atau hal-hal yang lain, gitu. Singkatnya, pokoknya melalui Cortex itu pemerintah akan melakukan pembegalan dari hak-hak warga negara. Ya, pertanyaannya, apakah tax compliant atau kepatuhan pajak yang dipaksakan semacam itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak bertentangan dengan undang-undang. Ya, nah, maka saya ingin mengingatkan kepada para wajib pajak, Anda ketika Anda membayar pajak, posisi Anda itu sebagai pembayar pajak atau sebagai kontributor bagi APBN, bagi keuangan negara. Jadi mestinya hak Anda sebagai kontributor dari keuangan negara itu harus tetap dihormati, ya, dihargai. Misalnya di dalam konteks mendapatkan pelayanan yang baik, mendapatkan konteks informasi yang baik, yang terbuka, yang jujur, ya, mendapatkan berbagai kontraprestasi dari pembayaran pajak. Misalnya soal pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, infrastruktur, jalan, juga soal-soal keamanan dan sebagainya. Pemerintah kenapa tidak memperhatikan kepada hal-hal seperti itu? Sekarang masih banyak itu kritik kepada polisi misalnya ketika banyak orang lapor nggak jelas dan sebagainya, nggak dijalankan dengan jelas, polisi tidak melayani warga negara dengan baik, ya. Nah, itu kan kontraprestasi dari pajak sebenarnya. Korupsi masih tinggi luar biasa. Kenapa pemberantasannya masih setengah hati dan sampai sekarang belum juga ada penurunan yang signifikan, malah indeks korupsi Indonesia makin turun, ya. Jadi itu hal-hal yang juga sebenarnya pemerintah itu harus fair, gitu. Jangan hanya memaksa kepatuhan di dalam membayar pajak, tetapi bagaimana sentuhan-sentuhan yang humanis itu, ya, hak wajib pajak di dalam mendapatkan kontraprestasi dari pembayaran pajaknya. Oleh sebab itu, saya mengingatkan kepada wajib pajak, para pembayar pajak, Anda sepanjang Anda sudah melakukan kewajiban untuk membayar pajak, tetapi masih ada perlakuan-perlakuan yang sifatnya tadi, ya, tekanan, paksaan, ya, karena itu nanti begini, data yang dikatakan adalah nggak benar, belum bayar pajak, itu belum tentu benar, bukan? Menurut sisi yang lain, sisi wajib pajak atau membayar pajak. Tapi Anda sudah terlanjur di blok-blok di sana-sana yang seperti dikatakan oleh Pak Luhut itu, ya, ada langsung blocking, ya, blocking ke sana sini. Nah, itu bagaimana? Saya mengharapkan tidak usah takut untuk menjalankan hak-hak Anda, karena hak-hak Anda sebagai pembayar pajak bagaimanapun tetap harus dihormati. Itu catatan saya dan salam Merah Putih.